Selamat sore, perkenalkan nama saya James Fernando Ungkana, saya dari kelas A123 dan NIM saya 2374201034. Dan di sini saya akan membawakan video tentang makalah saya, yaitu dengan judul makalah Hukum Pidana. Saya akan masuk pada bab 1 pendahuluan. B. Rumusan masalah. Dalam penyusunan makalah ini, penulisan menentukan rumusan masalah yaitu sebagai berikut. 1. Apa pengertian hukum pidana? 2. Bagaimana pembagian hukum pidana? 3. Bagaimana tujuan hukum pidana? 4. Bagaimana fungsi hukum pidana? C. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui pengertian hukum pidana. 2. Untuk mengetahui pembagian hukum pidana. 3. Untuk mengetahui tujuan hukum pidana. 4. Untuk mengetahui fungsi hukum pidana. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Rubin Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif atau material adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenan hukum pidana. Dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenel. Hukum pidana tersebut mencakup 1. Pemerintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya. Organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang yang dikaitkan ancaman pidana. Norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga. 2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat disalahgunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu. 3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Moeljadno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan hukum. A. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya. B. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar. Larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan. C. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut. WLG Limer hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu, dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Menurut Sudarto, bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang meningkatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi
syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Menurut Simon, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau Strafrecht in objective sinn, dan hukum pidana dalam arti subjektif atau Strafrecht in subjective sinn. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum posesif atau jus poenel. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai berikut. 1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati. 2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, dan 3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk memperjatuhkan dan penerapan pidana. WFC Van Hatum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum untuk lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum, telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Pompe hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. B. Pembagian hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut. 1. Hukum pidana dalam arti objektif, jus punable, dan hukum pidana dalam arti subjektif, jus puniendi. Hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif, yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana material mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum, serta hukum cara beserta sanksi atau mengenai kapan, siapa, dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sebagai hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemindahan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. 2. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. Menurut Van Hatum, A. Hukum pidana material yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut, dan hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak. B. Hukum pidana formil membuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana. 3. Hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. A. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. B. Hukuman pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana dan korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang tindakan pidana ekonomi,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1961 tentang senjata api dan bahan peledak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindakan pidana perdagangan orang dan peraturan. Tujuan hukum pidana. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda. Terkadang mengalami pertentangan antara satu dan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya berkenaan dengan tujuan hukum pidana. Stratz-Holland dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu satu, aliran klasik. Dan klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap essence regime yang outrage pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik beratkan pada kepastian hukum. Menurut aliran klasik, tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan negara atau dari kekuasaan penguasa atau negara. Dua, aliran modern. Aliran modern mengajarkan tujuan susunan dalam hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan, yaitu A. Memerangi kejahatan. Dalam hal ini, Cesare Lombroso melakukan studi sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat. B. Memperhatikan ilmu lain, yakni dengan memperhatikan ilmu lain berupa kriminologi, psikologi, dan lain-lain. C. Ultimatum remedium, berarti hukum pidana merupakan senjata atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. D. Tujuan hukum pidana di Indonesia. Jika rakyat Prancis yang tidak dijajah sebelum revolusi Prancis mengalami pemerkosaan, kepentingan hukumannya dapat dibayangkan betapa pahitnya pengalaman rakyat Indonesia yang mempunyai sejarah dalam sekian kali dijajah yang silih berganti. Pada masa itu, hukum adat kita yang di dalamnya terdapat delik adat sedang berkembang menuju pemenuhan perasaan keadilan masyarakat. Sempat terhenti akibat dari penjajahan, dan tentunya penjajah membuat peraturan yang lebih mengutamakan kepentingannya mengenai perkembangan hukum. Arti ini, Supomo mengatakan tiap-tiap peraturan hukum ada timbul berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru. Sedangkan peraturan baru itu juga akan tetapi kemudian akan lenyap dengan adanya perubahan perasaan keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. Sudah Indonesia mereka sudah selayaknya dan seharusnya hukum pidana Indonesia bukan hukum pidana di Indonesia disusun dan merumuskan sedemikian rupa agar semua kepentingan negara, masyarakat, dan individu diayomi dalam keseimbangan dan keserasian berdasarkan Pancasila. Demikian juga tujuan hukum pidana Indonesia adalah pengayoman semua kepentingan secara seimbang dan serasi. Penutup. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat diketahui pengertian dan disimpulkan bahwa hukum pidana dapat digambarkan sebagai hukum yang mengatur tentang larangan untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan sanksi pidana. Hukum pidana dapat dibedakan menjadi 1. Hukum pidana objektif, 2. Hukum pidana material dan hukum pidana formil, 3. Hukum pidana yang dikodifikasikan, 4. Hukum pidana pada pidana bagian umum, 5. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis, 6. Hukum pidana umum. Hukum pidana dapat dikenal dengan dua aliran, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Hukum pidana berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap nyawa, harta benda, dan kehormatan. Saran apabila hukum menghendaki untuk manusia tidak
membunuh, maka sanksi sebagai penegak larangan tersebut tidak boleh menghilangkan nyawa manusia. Sekian, mungkin cuman ini hasil presentasi video saya, hasil presentasi makalah bahasa Indonesia saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oke, goodbye.